Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Refri Dev. Selamat datang di channel saya. Dan saya mau sapa-sapa dulu buat kawan-kawan. Apa kabar semuanya? Yang pastinya teman-teman yang lagi nonton ini sehat ya. Selalu sehat dan mendapatkan inspirasi ke depannya setelah menonton video ini. Nah, terima kasih juga buat kawan-kawan yang sudah bergabung di video saya ya. Karena dengan bergabung, dengan mengklik subscribe itu adalah semangat buat aku buat video berikut-berikutnya tentang budidaya maggot bicep dan manfaat maggot bicep ya. Jadi kali ini banyak request yang sering bertanya gitu. Sebelumnya juga sudah saya buat video-video kemarin tentang bagaimana cara menetaskan telur BSF ya. Gampang sebenarnya gitu ya kan. Mungkin ada di video berikutnya, mungkin entah, nggak tahu kita ya, mungkin kita ulang balik tentang bagaimana kita menetaskannya. Jadi sini sudah dibilang kondisi untuk hari ini adalah kondisi malam hari, karena saya setiap panen itu menjelang malam ya, atau juga dibilang maghrib saya baru memanen telur besetnya. Dan alhamdulillah ya, yang biasanya saya dapat itu ya dibilang alhamdulillah, ini sekarang macet ini ya kan, telur besetnya kemarin itu saya bisa dapat 3 on 4 on saya udah dapat, tapi kebetulan di cuaca yang belum bersahabat dan begitu juga lalatnya sudah banyak yang mati. Dan di sini juga kita dapatnya ya 1 on cuman gitu ya kan, karena setiap tisu ini saya buat di sini 20 gram ya, jadi hitungan 5 sama lebih sedikit ini berarti 100 gram lebih ya. Kita syukurin aja alhamdulillah. Tapi bukan itu pembahasan kita. Yang pertama, kita bagaimana cara menetaskan, membuat media penetasan telur BSF. Jadi saya buat sederhana aja dan gampang dilakukan. Jadi jadi pertama itu kita sudah mempersiapkan setiap telur itu berapa kita mau request dalam satu tisu, atau berapa dalam penetasan, berapa banyak atau berapa gram setiap penetasan itu gitu, koloninya gitu ya kan. Jadi kita buat di sini, saya buat setiap tisu ini ada 20 gram dan selebihnya ini ya paling tidak ini ada sekitar hampir 10 gram gitu ya kan. Jadi ini kita save dulu, simpan dulu. Yang pertama yang kita siapkan adalah itu adalah dedak ya. Gampang kita cari untuk di sekitar di rumah kita ataupun di sekitar wilayah kita. Untuk dedak itu tidak mudah, tidak sulit untuk mencari dedak, ataupun bekatul juga boleh, dedak juga boleh. Di sini harga dedak itu sekitar 2.000 atau 3.000 rupiah per kilonya, jadi lebih hemat. Nah, dibandingkan kita memakai, biasanya itu orang lain memakai pelet, tetapi dikarenakan pelet itu mahal, jadi kita hanya cuma menggunakan dedak. Nah, ini dedak nih, dedak ini kita beri air sumur bisa, air PDAM pun juga bisa ya kan. air pump ya, air pump juga bisa. Jadi bisa pakai air biasa aja gitu, jadi nggak usah pakai air susu atau gimana gitu, nggak usah. Lalu kita beri air, lalu kita lalu kita aduk. Oh, di sini kalau orang Medan bilang dikacu ya kan. Nah, kalau biasa bahasa mantapnya, bahasa formalnya itu diaduk. Jadi setelah diaduk, lihat kondisi dedak yang kita beri air tadi. Yang terpenting itu tidak terlalu becek atau terlalu banyak air gitu. Jadi kalau orang Jawa bilang, yang di Medan bilang nyemek gitu, nyemek gitu. Jadi ini kita aduk. Setelah kita aduk sudah merata seperti ini, dia tidak ada air sedikit pun gitu. Jadi dia ini memang nggak kering
nggak kering atau juga nggak terlalu basah. Udah, mungkin ini mantap nih lah. Setelah itu baru kita bagi ke tempat ember-ember masing-masing. Jadi yang tadi telur besetnya ada berapa? Ya kan? Ada 5 tisu, berarti kita buat 5 tempat. Jadi satu tempat ini kita buat 20 gram. Oke, kita percepat waktunya biar supaya nggak terlalu nggak terlalu durasinya banyak kali gitu. Oke, kita lanjut percepat. Oke. Baik, mungkin seperti ini kita taruh di tengah. Usahakan yang tadinya adonan dedak itu tidak ada yang rembes di pinggir. Jadi usahakan di pinggir ini tetap kering. Jadi sudah dibuat seperti ini, kita lanjut. Carilah tempat untuk telurnya. Usahakan tidak boleh basah. Jadi saya gunakan untuk simpelnya, saya pakai plastik. Jadi pakai plastik aja ya, tidak ngerembes. Ada juga yang memakai itu seperti jaring atau jaring kawat dia di atas, udah gitu nanti setelah itu nanti telurnya itu langsung turun ke bawah gitu. Tapi ini kita ambil simpel aja karena jaring kawat itu harus beli lagi. Tapi kalau misalnya plastik asoy juga bisa, plastik ini malah pun kita bisa pakai daun pisang juga bisa gitu. Jadi gampang kok, nggak perlu ribet kalau misalnya untuk buat penetasan gini, gampang ya kan. Yang penting kita mau belajar, kita mau menghemat itu. Karena maggot besek ini sebenarnya pakan alternatif. Jangan buat maggot ini jadi mahal gitu. Kalau bisa ya yang bisa menghemat gitu. Jadi gampang seperti ini. Oke, kelihatan kan? Jadi telurnya ini tidak basah, jangan sampai basah. Jadi ini udah aman, kita bisa simpan. Andai kalau misalnya basah di pinggirnya, teman-teman juga bisa meletakkan dedak yang kering ditaruh di pinggir agar supaya tidak bayi-bayi maggotnya itu tidak kabur. Karena satu hal yang harus kita tahu, ini perlu kita ketahui, kalau nanti di pinggirnya ini basah dan zat makanannya itu yang di tengah tidak ada zat, maka bayi-bayi maggotnya itu bakalan kabur. Semakin basah tempatnya, semakin kaburlah maggotnya. Oke, semakin kaburlah maggotnya. Kalau udah kabur maggotnya ya tumpurlah, rugi lah kita. Nah, nunggunya sampai kapan seperti ini? Nandain atas gimana gitu ya kan? Tandanya itu menetas, bukan yang di atas ini habis, enggak. Tertinggallah cangkangnya bayi maggotnya masuk ke dalam sini. Jadi bayi maggotnya ini mengurai media yang sudah kita siapkan ini yang basah menjadi kering. Apa bisa basah kayak gini bisa kering dibuat maggot? Oh, jangan salah. Nih aku ambil sampelnya ya. Ya, nah ini sampel yang sudah diurai atau sudah kering sekitar 4 atau 5 hari sudah kering. Jadi nandanya kalau sudah kering maka sudah adalah maggot, bayi-bayi maggotnya sini. Jadi yang tempatnya tadi seperti ini ya, tempat yang seperti ini tadi itu bakalan tinggal cangkang. Ini tinggal cangkang. Jadi tinggal cangkang kita letakkan aja ke bawah karena itu udah gak guna lagi, karena semua bayi-bayi maggotnya sudah turun ke bawah dan mengurai sampai kering seperti ini. Apa percaya? Apa yakin? Iya. Nih, lihat. Di balik dari plastik itu banyak bayi-bayi maggotnya, bisa kita lihat. Nah, tuh. Lihat dulu. Lihat dulu. Bergerak dia. Tuh, ya kan? Sudah jelas bahwa bayi maggotnya sudah mulai kita harus memberi makan sampah, bisa ya, sampah dari bayi sayur, dari limbah rumah makan yang ada di dapur rumah kita. Untuk sementara jangan beri makan terlalu banyak, karena sebab kalau terlalu banyak bisa
menjadi banyaknya kematian dari bayi-bayi maggot, karena bayi maggot ini juga sensitif. Jangan terlalu banyak atau terlalu banyak minyak, terlalu banyak apa gitu ya kan, tertimpa ataupun sampai membuat tempat ini menjadi panas. Jadi kalau biasa itu jangan terlalu banyak, sedikit aja gitu, seala kadarnya aja gitu. Jadi mungkin ini aja dari video aku ya kan, nanti lanjut aja ya kan, ini karena 5 jadi ini aja lah, intinya aja yang perlu kita ketahui. Jadi mungkin kurang lebih seperti itulah cara kita menetaskan telur beset untuk metode saya sendiri. Jadi buat kawan-kawan, semoga video ini bermanfaat buat kawan-kawan. Terima kasih. Apabila ada kata salah dari saya mohon maaf. Jadi buat kawan-kawan jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang.